Selamat pagi GSJ Fajar Baru, Shalom. Lebih antusias lagi dong, Shalom. Wow. Lama gak kesini, saya melihat wajah-wajah yang baru di tempat ini. Wow. Pagi hari ini saya mau ajak Bapak Ibu Saudara bersama-sama, kita mau menyembah Tuhan. Saya mau ajak kita sama-sama sepakat, yuk kita berdoa, kita rindukan bahwa Allah Roh Kudus melawat setiap kita, menjamah setiap kita. Mari siapkan hati kita bersama-sama, Bapak Ibu Saudara. Tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bersyukur buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Bersyukur sepanjang minggu ini Tuhan menyertai kami. Tuhan memberkati kami. Sekalipun kami masih di tengah badai, sekalipun kami dalam pergumulan, tapi kalau hari ini kami boleh datang ke tempat ini, kami percaya itu semua karena penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Kami merindukan Engkau Tuhan. Kami menanti-nantikan Engkau Allah Roh Kudus. Lawat kami pagi ini. Lawat kami pagi ini ya Tuhan. Bekerjalah Roh Kudus. Berkarya Roh Kudus. Lawat kami. Lawat kami ya Roh Kudus. Tuhan, haleluya. Mari buka hati kita Bapak Ibu Saudara. Kami hampiri tatamu Tuhan. Ya Roh Kudus, lawat kami. Urapi setiap kami Tuhan. Ya Roh Kudus, kiralah basyandara labo rebesyandara bo, kiralah barala 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 Roh Kudus. Ini umat-Mu Tuhan, ini gereja-Mu, lawat kami, urapi kami. Kiralah basyakaralah barala barala basyende, kiralah bose rebekiana bose remiakarabo. Haleluya, haleluya. Kiralah basyakaralah barala bose rebekine masundo. Mengalirlah di tempat ini ya Roh Kudus, mengalirlah, mengalir dengan kuasa-Mu Tuhan. Berkaryalah, bekerjalah, mengalir di tempat ini Tuhan. Oh, kiralah basyandara labo kerebekene mase, kiralah boso. Mengalir, mengalir saat ini, mengalir, mengalir, memenuhi tempat ini, mengalir ya Roh Kudus, mengalir, memenuhi setiap kami, mengalir, memenuhi setiap kami ya Roh Kudus. Kiralah barala 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 basyende begini besa.
Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Kami rindu Kau, urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidup. Biar ini menjadi kerinduan kita bersama-sama. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, kami merindukan Engkau, Allah Roh Kudus. Urapi umat-Mu Tuhan, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. satu yang
di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu. jamalah seluruh hidupku. Sekali lagi bersama-sama, mari dengan kerinduan kita. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu mengubahkanku. Ya Tuhan, ya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan, ubahkanku, pulihkanku, sembuhkanku kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Yesus, Kau ku sembah, Kau ku sembah, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, Kau ku sembah. Iralabasyandaralabo, syenderebesyandaralabo. Mengalir, 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 Roh Kudus, mengalir, mengalir, ya Roh Kudus, mengalir, ya Roh Kudus. Iralabaralabaralabaralabaralabaralabar. Irabasyandaralabaralabaralabaralabar. Mengalir, mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah Roh Kudus, mengalir, mengalir, ya Roh Kudus, mengalir, mengalir, ya Roh Kudus, mengalir, ya Roh Kudus, mengalir, ya Roh Kudus, penuhi setiap kami, penuhi setiap kami,
Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, jamah setiap kami, jamah setiap kami, jamah setiap kami, jamah setiap kami. Kirala basya karala barala 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 barala, kirala barala barala barala, mengalir ya Roh Kudus, mengalir ya Roh Kudus. Kirala barala 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 barala, rabasyenderala barala 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 barala. Kami buka hati kami. Allah Roh Kudus penuhi kami saat ini. Kami menanti-nantikan-Mu Tuhan. Urapi pribadi, setiap pribadi yang datang hari ini, Allah Roh Kudus. Jangan ada satu orang pun yang Tuhan lewatkan. Jamah kami, pulihkan kami, sembuhkan kami, kuatkan kami, Kau yang sanggup melakukannya. Kirala basya karala barala barala, Kau yang sanggup, Kau yang sanggup, Kau yang sanggup ya Tuhan, memulihkan kami, menyembuhkan kami, menolong setiap kami. Mari nikmati hadirat-Nya. Haleluya. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Mari rindukan Dia lebih lagi. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Kau yang sanggup mengubahkan, ubah hatiku, jadikanku jamalah, ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi
Biar jemaat Tuhan angkat pujian ini, sembah, ku sembah. Dari tempat ini kami berdoa Tuhan, Allah Roh Kudus penuhi kami, lawat kami pagi ini. Mari sambil bangkit berdiri bersama-sama. Bagimu Kami menyanjung Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Allah ya Tuhan, Engkau mendengar dan menerima pujian penyembahan umat-Mu saat ini. Kami mengagungkan nama-Mu dari hati kami yang mengasihi Engkau dan mencintai Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dan sangat baik. Dan sekarang Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam tuntunan kuasa yang daripada Allah. Terima kasih Tuhan apabila sebentar lagi firman Allah disampaikan. Roh yang sama memimpin. Dan hati kami dibukakan oleh kuasa Tuhan. Untuk kami boleh mendengar firman Allah yang kudus. Untuk kami dikuatkan oleh firman Tuhan yang kami dengar bersama-sama. Engkau mengurapi hamba Tuhan Bapak Pendeta Alfri Saragi yang saat ini sudah ada bersama dengan kami. Dan semua anak-anak Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan pagi hari ini. Kami semua kinda makan lala shikin. Hikina makan hana mikinda kanalala syaka mikanalala. Dimikina hamikina kan hamikina kan amikanalala. Sikirara makan hamakanala anomikinala. Siat Tuhan kan amikin. Dimakan hamikina amikina kan amikin.
Ya kana mikina lala syakana mikina. Nikmati hadiratku, nikmati kuasaku. Engkau umat yang kupilih, yang kukasihi, yang kuberkati. Dekina makana lala si alikina. Kina makana lala, yes kina makana. Ya Tuhan, sepenuhnya ibadah ini kami serahkan kepada Allah. Allah yang memberkati, Allah yang hadir, Allah yang mengurapi, Allah yang hadir, Allah yang menyembuhkan, Allah yang hadir, Allah yang menguatkan, dan Allah dipermuliakan melalui ibadah kami, awal, pertengahan, dan sampai akhir. Waktu kami mengambil perjamuan kudus, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan dan beri sorak-sorai untuk nama Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu, kita bersuka cita sebab hari-hari ini Roh Kudus sedang dicurahkan atas kita. Amin. Bila Roh Kudus dicurahkan, kita semua dipulihkan. Kita semua menerima kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kita mau bersuka cita memuji Tuhan. Datang dengan segenap hatimu kepada Tuhan. Rindukan Roh Kudus memberikan kuasa untuk kita semua. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Roh Kudus tercurah, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan dengan iman penuh percaya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Sebab hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba. Setiap belenggu-belenggu dipatahkan dalam nama Yesus. Belenggu dosa telah dipatahkan.
depan belakangmu, katakan menyala buat Tuhan. Menyala buat Tuhan. Amin. Ya Roh Kudus membakar setiap kami Tuhan. Mari sama-sama kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Ya Rohmu menyala-nyala di hadapan Tuhan. Kata
berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertai. Mari angkat kedua tangan kita dan bersama-sama katakan, ku buka hati. Haleluya. Kau ambil alih seluruh hidupku. Sambil bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara, menyembah. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Bagi Tuhan Yesus. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwa kami tenang. Amin. Mari angkat tangan kita sama-sama saudara. Mari angkat tangan tinggi-tinggi. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, Berserah penuh. berserah Haleluya. penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih. Kau ambil alih seluruh hidupku, Di altar-Mu. di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah. Mari sembah Tuhan di altar-Mu. Di altar-Mu menyembah-Mu. Mari sembah Dia. Mari yang bisa berbahasa roh, mari berbahasa roh saudara. Mari berserah. Roh Kudus ambil alih. Haleluya, haleluya. Ora nama syana nama masih. Jamaah kami. Api Roh Kudus tempat ini. Ora nama syana nama ya nama masih. Shidama 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 ya nama masih. Haleluya, haleluya, haleluya. Shidama ya nama masih. Siang ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Hari ini hari Pentakosta, hari ke-50. Di mana kami memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Jemaat-Mu GSCA Fajar Baru tempat ini Tuhan bersuka cita. Setiap kami akan dilimpahkan kasih karunia-Mu.
Dilimpahkan mujizat. Roh-Mu yang kudus memenuhi setiap kami Tuhan. Roh-Mu yang kudus akan terus memperbaharui setiap jiwa kami. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Bapa, jamah setiap hati saat ini. Jamah setiap hati yang lemah. Kau kuatkan, Kau hiburkan, Kau sembuhkan dalam nama Yesus Tuhan. Saat ini kami mau dengarkan firman Allah. Kami memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu ya Aba. Curahkan firman-Mu bagi kami. Dan pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Tutup bungkus sama dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Supaya apa yang hamba-Mu sampaikan pagi siang hari ini menjadi berkat buat jemaat Tuhan di tempat ini. Berkuasa atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap dengar firman Tuhan kata sama-sama. Amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Sebelum duduk saudara. Salam kiri kanan mengatakan kamu keren banget hari ini. Bilang saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Yang sudah salaman silakan duduk. Terima kasih buat tim Present Worship yang sangat luar biasa. Wow, hadirat Tuhan ada di tempat ini. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan saudara. Saya ikut terbakar di tempat ini. Kalau ada api mustahil, kalau kita dekat api pasti kita juga ikut kepanasan saudara. Benar gak saudara? Siapa di sini yang dekat api tetap dingin? Tidak ada saudara, benar gak? Ya, waktu kita dekat api pastinya juga kita ikut panas. Amin. Bangsa Israel pada waktu mereka berjalan di padang gurun dari tanah perbudakan menuju kepada tanah perjanjian. Roh Kudus dilambangkan dengan apa saudara? Tiang api. Ya. Jadi saudara, tiang api yang dimana padang gurun kalau malam hari sangat dingin sekali. Itu sebabnya Roh Kudus datang dengan berbentuk tiang api. Makanya bangsa itu terpelihara. Mereka bisa hangat kembali badannya secara jasmani saudara. Tetapi hari-hari ini jemaat Tuhan, kemungkinan rohmu sedang padam. Rohmu sedang dingin. Di tempat ini ada api Roh Kudus yang siap membakar setiap kita. Amin. Makanya saya sangat ini sekali melihat jemaat kalau semua WL-nya udah semangat, tapi masih diam. Saya pertanyakan, apakah kita enggak meresponi yang api Roh Kudus itu saudara? Amin saudara. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saya percaya di GSJA Fajar Baru ada api Roh Kudus. Amin. Yang percaya katakan amin. Ya, haleluya. Perkenalkan nama saya Afri Saragi, anak saya 2, istri 1 dan saya melayani di New Harvest saudara. Dan New Harvest adalah penuaian baru saudara. Dekat juga di sini, dekat apartemen City Park di mana kami tinggal saudara. Haleluya. Nah hari ini saudara kasih Tuhan saya datang ke tempat ini dan terima kasih banyak buat Ibu Gembala dan tim pengembalaan tempat ini memberikan saya kesempatan untuk sampaikan firman Tuhan. Saya kalau di GSJA seperti rumah sendiri, makanya saya nggak tahu malu, mau lompat-lompat aja saudara. Benar nggak saudara? Ya, kalau di rumah sendiri saudara, kan nggak malu-malu, benar nggak saudara? Ya, mau pakai celana pendek, mau pakai kaos yang bolong-bolong, nggak masalah. Ya, tapi kalau ke gereja jangan pakai kaos bolong-bolong, itu hanya ilustrasinya aja saudara. Ya, dan saudara yang kasih Tuhan, saya melihat bagaimana kemajuan gereja ini sangat luar biasa. Saya melihat mixernya, sound systemnya, wah keren banget saudara. Bilang keren. Gereja kita keren bilang saudara. Lihat keringat, kamu juga keren bilang. Haleluya. Nah saudara yang kasih Tuhan, saya melihat fenomena sekarang ini Roh Kudus ingin melawat setiap umatnya. Itu sebabnya pada saat ini saya memberikan judul khotbah pada pagi siang hari ini, The Power of Holy Spirit atau kuasa Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi yang ketiga, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tetapi Roh Kudus itu kuasanya tetap sama seperti Allah Bapa. Dia dahsyat, dia berkuasa, dia bisa menyembuhkan dan Roh Kudus juga bisa membangkitkan. Amin saudara. Jadi Roh Kudus itu tidak lebih kecil kuasanya dibanding dengan Allah Bapa. Dia 3 Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus kuasanya sama. Tapi peranannya berbeda-beda saudara.
Amin. Makanya Yesus bilang, saudara, aku pergi ke rumah Bapa dan aku akan mengutus Roh untuk menolong kamu, untuk memimpin kamu, untuk membela kamu. Dan hari ini, hari yang ke-50, ibadah Pentakosta, di mana orang-orang Yahudi pada zaman itu, mereka merayakan panen besar. Amin saudara. Dan hari ke-50 itu juga memperingati turunnya Taurat Tuhan di Gunung Sinai kepada Musa. Hari ke-50 itulah diperingati oleh orang-orang yang Yahudi. Dan zaman itu kisah para rasul, bagaimana para murid disuruh oleh Tuhan menanti-nantikan Yerusalem. Amin saudara. Jadi konsep Pentakosta itu sebenarnya dari orang Yahudi. Tapi buat kita kalangan karismatik, hari Pentakosta itu hari pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu di loteng Yerusalem. Dan saat ini Roh Kudus itu ingin mengurapi kita, memenuhi kita. Ingin memakai kita lebih maksimal. Katakan amin saudara. Jadi saudara kasih Tuhan, jangan sampai percaya kepada orang Roh Kudus itu lebih kecil kuasanya dibanding Tuhan. Sama saudara. Ya. Kan di dalam kitab Kejadian dikatakan apa saudara? Pada mulanya ya, bumi tidak berbentuk segala kegelapan. Roh Allah melayang-layang. Maka berfirmanlah, jadilah terang. Jadi Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus adalah 3 di dalam 1. Ya, kuasanya sama, mujizatnya sama saudara. Tetapi saudara kasih Tuhan adalah penting buat kita hari-hari ini sebagai anak-anak Tuhan hidup yang dikuasai Roh Kudus. Amin. Hari kita baca dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 6. Nanti saya akan bacakan saudara slide yang pertama, nanti Bapak Ibu Saudara slide yang kedua. Yang setuju katakan amin. Ketika tiba hari Pentakosta, kalau Pentakosta hari ke-50 saudara, benar? Ada yang bilang Pantekosta, tapi yang sebenarnya adalah Pentakosta. Amin. Ya, semua orang percaya berkumpul di satu tempat, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Saudara sendiri, silakan. Slide yang kedua. Amin. Sampai di sini saudara yang kasih Tuhan. Saudara, saya menerima baptisan pada waktu tahun 96, di mana saya dengan Bapak Pendeta Rahmat satu kelas, ada KKR sebelum kuliah dimulai. Dan saya masih ingat sampai hari ini pendetanya Loren Xiao, saudara. Dan di situ khotbah berturut-turut dan pada hari yang terakhir saya mengalami yang namanya baptisan Roh Kudus. Masuk sekolah teologi Berea itu belum dibaptis Roh Kudus. Tapi kerinduan untuk melayani sungguh bergairah sekali saudara. Ya, jadi pengalaman baptisan Roh Kudus tidak terlupakan sampai hari ini. Rasa-rasanya seperti masih kemarin saudara. Nah Roh Kudus ini yang membaharui hidup saya tadi seperti Bapak tadi. Kalau kita sakit hati, Roh Kudus itu akan menjamah kita, memberikan kita kekuatan untuk mengampuni. Katakan amin saudara. Jadi kalau orang Kristen masih sulit, masih nggak bisa mengampuni, berarti dagingnya lebih kuat dibanding Roh Kudus. Lihat kiri kanan bilang, mana yang lebih kuat dagingmu atau Roh Kudus bilang. Saya berharap GSJ di tempat ini, jemaat GSJ Fajar Baru,
Biar Roh Kudus lebih kuat, berkuasa. Seperti apa yang kita nyanyikan tadi. Rohmu yang hidup penuhiku. Mengalir dalamku. Supaya apa? Supaya kita bisa melepaskan pengampunan. Next, lagi. Respon jemaat atau bukan jemaat. Respon orang-orang Yahudi pada zaman itu, pada waktu orang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Yang pertama saudara apa? Bingung. Ada ayatnya tadi kan ya. Yang kedua, tercengang-cengang. Yang ketiga, terheran-heran. Yang keempat, termangu-mangu. Saya melihat kamus besar bahasa Indonesia dikatakan termangu-mangu itu artinya termenung-menung atau terkejut. Di mana seseorang terdiam dalam keadaan bingung atau tidak mengucapkan sepatah kata pun karena terkejut. Yang kelima, mereka menyindir. Mereka sedang mabuk oleh anggur. Jadi kalau gereja Tuhan dikuasai oleh kuasa Roh Kudus, ada banyak orang yang menyindir. Anak Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus akan banyak juga akan terheran-heran, bingung, mengejek, mengolok-olok saudara. Jadi kalau kita nih berbahasa roh dalam ibadah, sok rohani. Apalagi saudara, atau ada juga pendeta dari mimbar mengejek bahasa roh. Nah ini kenyataannya bingung, tercengang-cengang, heran, termangu-mangu, bahkan nyindir. Bukannya mensupport, malah menyindir. Ayo saudara, kalau WL, singer tempat ini, memuji menyembah Tuhan berbahasa roh. Aduh lama banget, lama. Saudara malah ngejek. Nah saudara termasuk golongan orang-orang Yahudi pada zaman itu. Di kalangan gereja-gereja juga hari-hari ini banyak gereja-gereja, kata orang Jawa, ngenyek satu dengan yang lain. Wah, gereja anu, wah bahasa roh terus. Saudara, mendingan bahasa roh daripada bahasa kotor, saudara. Amin. Ya. Nah ini yang kita alami fenomena hari-hari ini kalau kita hidup dikuasai Roh Kudus. Next lagi, slide-nya. Supaya lebih cepat, lebih bagus. Kalau saudara kalau diam, saya lebih lama khotbahnya. Kalau saudara nunduk, ya lebih cepat. Berarti saudara ngerti. Makanya menunduk-nunduk aja, amin. Supaya cepat pulangnya. Nah, kuasa Roh Kudus, kunci sukses gereja. Amin. Roh Kudus, kunci sukses gereja. Yang kedua, kuasa Roh Kudus, kunci penuaian jiwa-jiwa di akhir zaman. Makanya firman Allah berkata, saudara kasih Tuhan dalam Tawarikh, bahwa Allah melihat dari surga, ingin melihat hati orang-orang, dan Tuhan ingin melepaskan kuasanya bagi orang yang bersedia dipakai dengan Tuhan dengan luar biasa. Katakan amin saudara. Siapa yang mau dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa? Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Yesaya berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Kalau di gereja hari-hari ini aku Tuhan, utuslah Pak Rahmat. Utuslah dia, ini aku. Tapi di tempat ini kita semua mau diutus Tuhan. Amin. Saya dorong saudara kalau ingin ada orang muda di tempat ini mau melayani Tuhan. Saya dorong saudara, layani Tuhan. Pekerjaan yang tidak pernah habis saudara. Amin saudara kasih Tuhan. Nah next yang dikasih Tuhan. Bagaimana kita mengalami kuasa Roh Kudus yang maha dahsyat itu saudara. Yang pertama, next lagi. Belajar menanti-nantikan Tuhan. Yesus berkata kepada murid-murid pada zaman itu, jangan tinggalkan Yerusalem sampai kamu menggenapi, sampai kamu menerima janji Bapa. Menanti-nantikan itu enggak enak. Kan seperti di gereja saudara. Saudara bisa perhatikan orang enggak bisa diam di gereja. Bentar-bentar ke toilet, bentar kemana. Ya, enggak bisa dengarkan fokus khotbah. Ya, karena apa saudara? Kunci kita menerima kuasa Allah ada di menanti-nantikan
Tuhan. Katakan amin saudara. Yesaya 40 ayat 31. Kita baca sama-sama. 2, 3 ya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Wow, luar biasa ayat ini saudara. Orang yang menanti-nantikan Tuhan bukan malah lebih lemah, tapi semakin hari semakin kuat. Amin. Nantikanlah Tuhan senantiasa. Bahkan dalam Mazmur katakan, jangan marah kalau orang berhasil dalam hidupnya. Tapi nantikanlah Tuhan senantiasa. Kenapa? Dengan menantikan Tuhan, kita mendapat kekuatan yang baru. Di sini siapa di antara saudara mulai menyerah dalam hidup? Menyerah, menjalani keluarga mungkin. Ya, berputus asa. Tetapi kalau saudara nantikan Tuhan, tanya Tuhan. Disitulah terletak kekuatan kita. Karena apa saudara? Orang yang menantikan Tuhan seperti apa yang dialami oleh murid-murid, rasul-rasul pada zaman itu. Mereka taat, mereka nantikan Tuhan. Dan pada waktu itulah Tuhan curahkan Roh Kudus sehingga mereka menjadi kuat, menjadi berani. Katakan amin saudara. Dipulihkan satu dengan yang lain. Boleh main DC. Jangan pernah Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji selalu mata. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat saat hati menyembah, jangan pernah menyerah. Boleh angkat tangan saudara, katakan, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus, saudara. Roh Kudus memberikan memenuhi kita saudara. Dia tidak pernah membuat kita lemah. Dia selalu memberikan kita kekuatan. Bahwa Yesus hidup. Yesus sudah bangkit, Dia hidup. Makanya ada pengharapan. Katakan ada harapan. Yesus kita hidup, ada harapan. Karena apa? Karena Dia sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada saudara. Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Tuhan beserta dengan aku. Amin saudara. Jadi saudara, hari ini apa yang saudara permasalahkan, apa yang saudara gumuli hari-hari ini, masih ada harapan. Kuncinya nantikan Tuhan. Banyak bertanya kepada Tuhan, jangan andalkan manusia saudara. Jangan mengandalkan koneksi kita. Jangan mengandalkan siapapun. Karena apa saudara? Manusia itu 1 kali, 2 kali, 3 kali dia bisa tolong kita. Tetapi Tuhan pertolongannya tidak pernah terbatas. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Murid-murid itu dipakai Tuhan dengan luar biasa. Karena apa? Mereka menanti-nantikan Tuhan. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Belum datang juga saudara. Tapi saudara, tibalah kairosnya Tuhan.
mereka dilawat dengan sangat dahsyat. Di situ mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka menjadi manusia yang dikuasai roh. Saudara Daud, sebelum dia diurapi dengan minyak oleh Nabi Samuel waktu itu, saudara yang kasih Tuhan. Minyak itu melambangkan Roh Kudus. Tapi pada waktu dia diurapi dengan minyak, Daud menjadi manusia yang luar biasa. Sehingga kemanapun dia pergi, manapun dia pergi berperang, dia selalu menang. Amin saudara. Dan kita pun kalau kita dipenuhi Roh Kudus, kita menang atas dosa. Amin saudara. Menang atas ego kita. Ya. Yang dulunya kita egonya sangat tinggi, tapi karena ada Roh Kudus dalam hati kita, ego kita mulai dimatikan. Amin saudara. Yang kedua saudara. Next lagi. Yang kedua, kuncinya kita saudara itu menerima kuasa Roh Kudus. Yang kedua adalah memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Mari beri diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Roma pasal 14, pasal 8 ayat 14. Mari kita baca sama-sama saudara kasih Tuhan. 2, 3 ya. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Berarti kalau kita nggak dipimpin dengan Roh Allah, berarti anak siapa saudara? Ayo. Anak dunia ini. Kalau kita bilang anak iblis kan nggak sopan, benar nggak saudara? Firman Allah berkata, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Anak berarti ahli waris bapaknya. Bapak kalau dari surga itu banyak kekayaannya nggak saudara? 1 bintang aja dijual, siapa yang bisa beli saudara? Allah kita Allah yang maha dahsyat, Allah yang kaya. Saudara dan saya adalah anaknya pada waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita menjadi anaknya. Amin saudara. Kalau kita anak, kita adalah ahli waris kerajaan surga. Segala hal yang baik dari Bapa di surga dicurahkan bagi kita. Firman Tuhan berkata bahwa kamu akan naik dan bukan turun, menjadi kepala, bukan jadi ekor. Katakan amin saudara. Itu sebabnya kalau saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan yang dipimpin dengan Roh Allah, Tuhan akan membawa kita setahap demi setahap saudara. Amin saudara. Saudara setia melayani. Dari hal apapun juga, Tuhan bisa angkat kita sedikit demi sedikit. Amin saudara. Tuhan angkat kita dulu gak punya rumah. Tapi karena kita setia melayani Tuhan, setia beribadah sama Tuhan, setia memberikan persembahan, persepuluhan, setia. Tuhan akan angkat kita dan Tuhan akan bukakan tingkap-tingkap berkatnya dan mencurahkan berkatnya bagi kita. Sehingga apa saudara kasih Tuhan? Apa saja yang diperbuatnya berhasil dan beruntung. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus berarti dia mencintai firman Allah. Jangan saudara bilang saya cinta sama Tuhan, saya penuh dengan Roh Kudus, tapi saudara hari-harinya masih bolong-bolong baca Alkitab. Bangun tidur lihat handphone, lihat TikTok, lihat Facebook, lihat IG. Ya, mau tidur lihat juga TikTok segala macam. Nah, kapan firman Allah saudara baca? Katanya dipimpin dengan Roh Kudus. Ya. Hari ini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Dipimpin oleh Roh Allah. Karena apa saudara? Karena kita akan diterangi setiap jalan-jalan kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu kita baca firman Allah, saudara kasih Tuhan, jalan-jalan kita diterangi. Amin. Christopher Columbus, penemu benua Amerika. Dia berkata, saya menemukan benua Amerika karena saya dipimpin oleh Roh Allah.
Amin saudara. Begitu kreatifnya Roh Allah, begitu dahsyatnya Roh Allah itu saudara. Sehingga dia memberikan inspirasi bagi orang-orang yang bersedia dipimpinnya. Makanya saudara mungkin seorang koki, seorang WL, seorang pendeta, seorang khotbah, apapun saudara kerjakan. Kalau saudara dipimpin dengan Roh Allah, berarti saudara diurapi. Dan pengurapan itulah yang membedakan saudara dan dengan orang lain. Lagunya sih sama saudara. Waktu kita WL nih saudara. Lagunya sih sama. Tapi kalau kita dipimpin dengan Roh Allah, dikuasai, diurapi Roh Kudus, saudara kasih Tuhan. Lagu yang sama rasanya beda saudara. Amin saudara kasih Tuhan. Rasanya beda. Demikian juga ibu-ibu. Ya. Tempe yang sama dimasak dengan ibu yang lain, tapi waktu dia diurapi oleh Roh Kudus. Tempe yang sama rasanya beda dirasakan satu rumah. Saudara pernah dengar cerita enggak saudara? Suami darah tinggi karena apa? Tiap hari Senin tempe, Selasa tempe, Rabu tahu. Lama-lama suaminya apa saudara? Darah tinggi. Ya. Tapi hari ini kita nggak bicara soal tempe, tapi kita bicara tentang Roh Kudus. Betapa pentingnya Roh Kudus itu memimpin kita dalam segala hal. Dalam saudara berbisnis, bekerja, Roh Kudus memimpin, menuntun saudara, sehingga saudara akan menjadi orang yang berbeda di hadapan Tuhan. Amin saudara? Amin. Dan kita buka lagi next lagi. Yang kedua nih saudara. Ini hal yang luar biasa. Ya, kita baca sama-sama 2, 3 ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi gini saudara, wow dia hebat ya segala macam. Tapi firman Tuhan berkata, dari buahnya lah pohon itu dikenal. Amin saudara. Ini kita harus dipimpin Roh Kudus dan harus punya buah roh. Kasih yang awalnya diakhiri dengan penguasaan diri. Nah kita kadang-kadang lemahnya di penguasaan diri itu saudara. Ya apa saudara yang kasih Tuhan? Yang pertama menguasai diri untuk makan. Kalau laki-laki menguasai diri dalam hal seks. Ya enggak saudara? Makanya ini penting buat kita orang-orang karismatik. Orang-orang anak Tuhan. Supaya ada penguasaan diri di dalam segala hal. Harusnya kita seorang pemarah. Tetapi pada waktu kita dipimpin dengan Roh Kudus. Kita menjadi punya penguasaan diri. Saudara bisa bedakan anak kecil dengan orang dewasa saudara. Anak kecil itu saudara, anak bayi contohnya saudara. Kalau dia nangis di mana aja, benar gak saudara? Gak pandang tempat, mau di mall, mau di rumah, mau dimanapun. Dia nangis-nangis aja. Maaf kata, kalau dia pup saudara, atau dia pipis, dia gak tunggu kamar mandi. Di mana saja. Ya. Makanya dipakein pampers saudara. Ada enggak saudara yang kasih Tuhan? Anak Tuhan punya sifat seperti itu. Enggak ada penguasaan diri. Mau marah-marah, mau ngambek-ngambek. Tapi kalau orang dewasa, dia udah kebelet pipis, dia masih bisa tahan. Sampai dia menemukan kamar mandi. Dia lapar nih saudara yang kasih Tuhan. Ya, dia enggak marah-marah. Tapi dia ada penguasaan diri. Sampai dia bisa bertemu dengan makanannya saudara. Amin saudara kasih Tuhan. Nah itu yang dipimpin Roh Kudus. Jadi dari buahnya lah kita dikenal orang. Amin. Ya, dari buah kehidupan kita, buah roh yang terjadi dalam diri kita akan dikenal orang. Wah dia itu luar biasa dipimpin oleh Tuhan. Yang ketiga yang terakhir saudara. Yang ketiga yang terakhir. Melayani bukan untuk dilayani. Amin saudara. Roh Kudus
kalau ingin berkuasa di dalam kehidupan kita saudara, kita harus kesukaan kita melayani Tuhan. Katakan amin. Karena apa? Kunci orang menjadi besar, kata firman Tuhan, kita harus menjadi seorang pelayan. Tuhan gak pernah melarang kita menjadi orang yang besar. Karena apa? Ada murid-muridnya pada zaman itu, saudara kasih Tuhan, Yohanes dan Yakobus. Mereka minta jatah, mereka minta apa saudara kasih Tuhan? Kedudukan. Lalu Tuhan bilang apa saudara? Barang siapa ingin menjadi terbesar di antara kamu, hendaklah ia melayani. Katakan amin saudara. Untuk menjadi besar, selalu dimulai dari melayani. Pelayanan kita yang membedakan saudara. Semua perusahaan-perusahaan atau hotel berbintang di Indonesia bahkan di Jakarta ini, mereka melayani yang mereka tunjukkan perbedaan dengan hotel yang lain. Boleh kita baca saudara, Matius pasal 20 ayat 28. 2, 3, ya. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan banyak orang. Di sini siapa anak-anak Tuhan yang ingin melayani Tuhan? Wih, sedikit. Siapa yang melayani Tuhan, saudara? Ingin menjadi besar? Amin. Dimulai dari melayani. Karena apa, saudara? Dengan kita melayani, kita berusaha untuk melupakan diri kita sendiri. Amin. Yesus sudah memberikan satu teladan buat para rasul pada zaman itu, saudara. Bagaimana dia merendahkan diri, dia membasuh kaki murid-muridnya. Dia basuh satu persatu, dia memberikan teladan kepada murid-muridnya. Kalau kamu ingin menjadi besar, teladanilah seperti aku. Di sini suami-suami di rumah masih mau melayani, masih mau ngepel, masih mau sikatin kamar mandi. Berikan dulu tepuk tangan para suami-suami. Suami-suami yang semangat dong saudara, amin. Ya. Karena apa? Kunci kita menjadi besar adalah melayani saudara, tidak ada yang lain. Karena apa? Yesus datang ke dalam dunia ini, raja dan segala raja. Dia bukan untuk dilayani, tapi dia untuk melayani saudara dan saya. Bahkan dia mati di kayu salib. Taat, mati sampai di kayu salib. Itu karena apa? Dia ingin memberikan contoh, memberikan teladan buat GSJA Fajar Baru. Jangan saudara pertahankan egonya. Kalau kita pertahankan egonya saudara, kita tidak akan menjadi besar. Kita mungkin seorang manajer di perusahaan. Kita bukan manajer yang disegani, tapi kita malah ditakutin. Makanya gini saudara, menjadi seorang pemimpin itu jangan mengintimidasi. Tapi biarlah seorang pemimpin menginspirasi. Amin. Kalau kalau manajer atau bos-bos di perusahaan itu kan selalu mengintimidasi. Kalau kamu gak masuk 1 hari, dipotong gaji. Ya. Terus kalau di gereja apa saudara? Kalau kamu gak doa, gak bisa melayani. Nah itu pemimpin mengintimidasi. Jadi dia bekerja, dia melayani karena apa? Diintimidasi. Tapi baiklah kita sebagai anak Tuhan menginspirasi banyak orang. Amin. Kita harus memberikan contoh, teladan. Makanya seorang pemimpin itu enggak mudah loh saudara. Saya menggembalakan jemaat Tuhan hanya 30-40 orang saudara, enggak mudah. Hidup kami satu keluarga seperti di akuarium. Dilihat kiri kanan enggak boleh salah ngomong, enggak boleh nada kita tinggi. Ini curhatin dikit nih. Ya kan? Kita apa-apa, beli apa-apa, langsung dicurigai, itu duitnya dari mana? Kalau saya sih enggak apa-apa, tahan banting saudara.
Yang di samping saya atau pasangan saya kadang-kadang nggak tahan banting. Kalau orang Chinese bilang kupingnya kuping tipis. Ya. Tetapi kalau kita sudah menanggalkan keakuan kita, keegoan kita, mau digosipin kek, mau diapain kek, nggak apa-apa, silakan. Biar Tuhan yang melihatnya. Amin saudara. Makanya waktu Yesus bilang, barang siapa di antara kalian membuktikan saya berdosa. Gak ada satupun di antara mereka yang membuktikan Yesus berdosa. Sampai kepada Pontius Pilatus, sampai semua Herodes gak pernah bisa membuktikan Yesus pernah berbuat dosa. Walaupun dia bilang dia kerasukan setan. Tapi Yesus memberikan teladan kepada murid-muridnya. Jika pipimu yang kanan ditampar, kasih lagi pipi kiri. Wow, itu luar biasa saudara kasih Tuhan. Makanya anak-anak Tuhan, gereja Tuhan tempat ini, mari supaya saudara kesukaan kita melayani Tuhan. Katakan amin saudara. Kesukaan kita melayani, karena apa? Melayani itulah tujuan kehidupan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kesimpulannya saudara, yang terakhir kesimpulannya, Tuhan sedang mencari, next, ya. Tuhan sedang mencari bejana-bejana atau wadah untuk melepaskan kuasanya, untuk mengerjakan perkara-perkara yang dahsyat di akhir zaman ini dalam berbagai bidang. Bisnis, pelayanan, gereja, keluarga. Tuhan ingin mencari saudara, nantikan Tuhan mau dipimpin Roh Kudus dan kesukaan melayani Tuhan. Amin. Di hari Pentakosta ini, biar setiap saudara dan saya menjadi bejana Tuhan. Menjadi wadah-wadahnya Tuhan yang mau dipenuhi dengan Roh Kudus. Supaya kita menjadi pemberita kabar baik bagi dunia ini saudara. Dan saya akan melihat gereja ini akan bertumbuh semakin hari semakin banyak. Bukan hanya kualitas tetapi secara kuantitas juga saudara. Amin. Praise and worship udah bagus semuanya. Makanya saya bilang saudara, Roh Kudus, andalkan Roh Kudus. Mari kita beri bersama-sama saudara. Haleluya. Haleluya Yesus. Kalau saudara orangnya yang siap dipakai Tuhan, menjadi bejananya Tuhan, yang mau dipenuhi Roh Kudus seperti murid-murid pada 2000 tahun yang lalu. Katakan, ini aku Tuhan. Aku memang tidak sempurna, tapi aku mau bersedia dipakai Tuhan. Aku mau bersedia dipenuhi Roh Kudus, supaya lewat hidupku, buah-buah Roh itu muncul dalam hidupku. Sehingga orang boleh terberkati lewat hidup saya. Kalau ini doamu, mari angkat tanganmu tinggi-tinggi. Sambil buka hatimu pada Tuhan. Oh Ramasyana Dabarabarabarabarabarabarabaramas. Mari sembah Tuhan saudara. Oh Ramasyana Dabaramas. Shidabayara Dabarabarabarabarabaramas. Haleluya. Biar saudara orangnya hari ini menjadi bencana yang indah. Roh Kudus berkuasa, Roh Kudus yang dahsyat memenuhi setiap kita saudara. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan melihat dari surga setiap hati kita. Saudara jangan menjadi Kristen yang biasa saudara. Tuhan sudah memberikan fasilitas yaitu Roh yang Kudus untuk membuat kita menjadi orang yang kreatif. Supaya saudara menjadi anak Tuhan yang menyala-nyala rohnya. Memang kita tidak sempurna, banyak pergumulan, banyak persoalan. Tetapi kalau ada Roh Allah dalam diri kita,
ada mujizat dalam hidupan kita. Saudara yang mau dipenuhi lebih lagi oleh Roh Kudus, mari angkat tanganmu tinggi-tinggi. Angkat tanganmu tinggi-tinggi saudara, yang mau dipenuhi Roh Kudus, yang mau saja saudara. Berseru sama Tuhan, Yesus aku mau dipenuhi Roh Kudus. Aku mau dipenuhi Roh Kudus. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Ubah aku Roh Kudus, ubah aku Roh Kudus. Mari saudara punya sifat mungkin kasar, ngomong kasar hari ini. Saat ini saudara, saat yang kau menerima kuasa Roh Kudus. Ora nama syana nama nama namasi. Ora nama syana nama 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 namasi. Shinamaya namasi. Rohmu yang kudus penuhiku, mengalir dalam jiwaku bersamamu, yes, dalam naunganmu. Angkat tanganmu sama-sama. Rohmu yang kudus, Rohmu yang hidup pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, biar kita dipimpin Roh Kudus. Angkat tanganmu, yang menyertaiku, yang menyertai. Mari buka hatimu, buka suaramu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh di altar. Menyembahku, buka hati. Jesus. Amin. Terima kasih Tuhan, saat ini kami menghadap perjamuan kudus ini. Setelah kami diberkati oleh firman Allah, kiranya Tuhan juga memimpin perjamuan kudus ini, sehingga perjamuan ini menjadi berkat bagi kami. Kami dikuatkan oleh kuasa Roh Allah, dan kami dimenangkan oleh kuasa Roh Allah. Dan kemenangan daripada Tuhan menjadi milik kami. Kemenangan atas kesehatan kami, sakit penyakit yang menyerang kami, yang ada dalam tubuh kami menang oleh karena kuasa Roh Allah. Kuasa itu yang bekerja dalam tubuh kami. Terima kasih Tuhan, kami terima perjamuan kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita katakan bersama-sama amin. Amin. Silakan duduk. Mari Bapak Jamal dengan segera. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus.
Puji akan nama Tuhan. Sudah semua mendapat perjamuan kudus? Belum? Ada yang belum, Pak? Ibu bisa ambil ke depan. Apa ada yang belum kelewatan mungkin? Sudah semua? Bapak Ibu semua siap diberkati oleh Tuhan dalam perjamuan kudus? Hatimu terbuka untuk Tuhan? Terbuka untuk kuasa Roh Kudus? Ya, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, haleluya. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami menerima perjamuan kudus ini. Perjamuan yang suci, perjamuan yang kudus, perjamuan yang Engkau adakan bagi kami. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah roti yang ada di tangan-Mu adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Tetaplah bersekutu dengan Tuhan. Tetaplah bersekutu dengan Dia. Melalui rohnya, lewat doamu, lewat pujianmu. Dan persekutuan dengan Tuhan tidak akan sia-sia. Di dalamnya ada berkat, ada kekuatan, ada kuasa untuk engkau terima daripada Tuhan. Oleh sebab itu mari kita bersyukur. Kita bersyukur buat perjamuan kudus ini. Ya Allah ya Tuhan, kami mensyukuri persekutuan yang indah antara kami dengan Engkau. Yang Kau adakan lewat roh-Mu yang kudus. Sehingga hati kami terus melekat dengan Engkau. Hidup kami tetap ada di dalam Engkau. Dan untuk meneguhkan ucapan iman kami menaikkan syukur kami. Dan kami terima perjamuan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan bersama-sama. Angkatlah anggur di tangan kananmu. Mungkin bisa lebih tinggi lagi. Sebagai bentuk penghormatan kita akan kasih Tuhan. Ya Tuhan Yesus, Engkau yang mengasihi kami. Setiap kali kami mengambil perjamuan kudus ini, kiranya Roh Kudus mengingatkan kami. Untuk kami tetap memberitakan akan kematian Tuhan, kedatangan Tuhan, keselamatan yang hanya ada di dalam Yesus. Dan pada saat ini Tuhan kami mengambil perjamuan kudus ini. Di mana anggur ini melambangkan darah daripada Yesus. Yang metrainya adalah darah Yesus dalam kehidupan kami. Ini membuat kami bahwa kami adalah murid Tuhan, milik Tuhan. Dari sekarang sampai selama-lamanya kami tetap menjadi milik Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, katakan iya jikalau saudara setuju. Bukankah cawan yang kita angkat sekarang ini, di dalamnya ada anggur, adalah lambang perwujudan dari persekutuan kita dengan darah Yesus. Darah yang suci, darah yang menghapus segala dosa kita, darah yang menyelamatkan, darah inilah yang menebus kita dan menjadikan kita anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu kita terima keselamatan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum bersama-sama. Kuasa Roh Kudus. Haleluya. Silakan naikkan pujian. Terima
kepadamu. Kami bersyukur Tuhan. Kami tidak merasakan waktu ini sia-sia. Setiap waktu, setiap kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk kami menaikkan syukur. Kami sangat menghargai. Kami bersyukur. Kami boleh mengambil perjamuan kudus. Kami bersyukur kami boleh dikuatkan. Kami bersyukur oleh karena kuasa Allah, roh Allah ada pada kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami terima segala berkat ini dalam nama Yesus. Bersama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, mari bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara diberkati pagi ini, siang ini. Yang diberkati kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Sampai akhir ibadah ini hati kami tetap menyembah-Mu Allah. Karena begitu besar kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan kuasa Tuhan yang menyertai kami begitu besar. Melebihi daripada kuasa apapun yang ada di dunia ini. Kami bersyukur Tuhan. Ibadah kami dari awal, pertengahan dan sampai akhir. Dipimpin begitu manis oleh kuasa Roh Kudus. Dan kami semua menikmati berkat Tuhan. Pujian penyembahan kami diberkati oleh Tuhan. Dan kami semua menerima berkat pujian penyembahan ini. Haleluya. Allah besar. Kuasa-Mu begitu besar. Engkau memberkati hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani. Hamba Tuhan Bapak Afri Sarage sedang melayani baptisan air dengan segera harus meninggalkan ruangan ini. Tapi Yesus tidak pernah meninggalkan kami. WL, singer, pemain musik, Asel, multimedia, sound, semua yang terlibat di dalamnya Allah memberkati kami. Dan seluruh jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini. Kiranya kami tetap mengalami kekuatan kuasa ilahi. Bukan saja saat kami ada di rumah Tuhan, dimanapun kami berada, ada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan, kami bersyukur kami boleh merayakan hari Pentakosta, penuh dengan berkat yang daripada Tuhan. Kami bersyukur Allah, roh Tuhan yang ajaib itu nyata, hadir di tengah-tengah kami dan dalam kehidupan kami. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, angkatlah kedua tanganmu. Mari kita bersama-sama menerima berkat yang Tuhan siapkan bagi saudara dan saya. Haleluya, haleluya. Kekuatan kuasa ilahi menyertai hidupmu. Roh damai sejahtera akan terus menjadi bagian hidupmu. Oleh sebab itu sekarang pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa melimpah turun atas kehidupanmu. Sukacita damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidupmu menjadi bagianmu mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Hidupmu dipenuhi oleh Roh Allah dan hidupmu menjadi saksi-saksi Tuhan. Diberkati, diberkati dan diberkati oleh Allah. Haleluya, haleluya. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh, we worship you. We worship you. Oh God,
sama-sama angkat tangan kita dan nyanyikan, oh God. We worship you. Worship you, God. Oh God, we worship you. We glorify and magnify. Oh God, I worship you. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.